Aduh, Nah, ini baru kenal ya. Tadi gak ada segini gak ada. bingung yang lainnya. Tadi yang gabung-gabung siapa ya? banyak ya dok, tak lihat tadi. Oke, nah ini sudah ada yang gabung lagi. Terima kasih yang sudah gabung lagi. Selamat sore. Jadi ini yang IG-nya Surabaya Skin Center ya. Tadi mohon maaf yang sudah bergabung. Mbak caranya udah request. Oke, jadi selamat sore semua yang sudah bergabung. Sore ini Surabaya Skin Center bersama saya Dr. Niputu Susari Widyaningsih SPKK akan berbincang-bincang santai dengan seorang influencer ya yang memang menderita psoriasis. Tadi kita bincang-bincang tentang psoriasis vulgaris dengan topik hidup berdamai dengan psoriasis. Jadi ini bincang-bincang kita kali ini dalam rangka memperingati Hari Psoriasis Sedunia, walaupun sebenarnya masih akhir Oktober nanti tanggal 29 Oktober, tapi kita sudah mulai biasanya 1 bulan itu ya rangkaian acara untuk psoriasis. Bekerja sama dengan Surabaya Skin Center tentunya memperingati ulang tahun Surabaya Skin Center yang ke-14 tahun 2020 ini. Jadi kebetulan ini masa pandemi, jadi mungkin kita peringatan ulang tahunnya agak berbeda ya, karena saat ini kita hanya bisa bertatap muka lewat online ya, di media online. Jadi ini salah satu rangkaian acara ulang tahun Surabaya Skin Center. Jadi nanti kita akan gabung dengan Mbak Kiara. Jadi Mbak Kiara Lionel Salim ini seorang founder psoriasis.id, Psoriasis Warrior. Ini kebetulan Mbak Kiara nih tinggal di Jakarta ya. Nanti kita akan mendengarkan pengalamannya tentang bagaimana sih selama ini selama menderita psoriasis itu kalau lagi kambuh apa saja mungkin yang bisa mencegah gitu ya. Jadi mungkin pada yang belum tahu psoriasis itu apa. Jadi psoriasis ini adalah penyakit kulit ya, peradangan pada kulit yang kronik dan suatu penyakit autoimun yang menyerang kulit, ditandai dengan bercak merah bersisik. Biasanya ada sisiknya ya, sisik putih tebal, dan perjalanannya tuh kronis ya, bisa mengenai area mana saja di seluruh tubuh, tapi biasanya area tertentu ya, ada kepala, tangan, badan, lutut ya, dan lain-lain. Nah, psoriasis ini saat ini bukan hanya sekedar penyakit kulit saja, tapi juga merupakan penyakit sistemik ya, karena berhubungan dengan gangguan-gangguan lain yang ada di dalam tubuh kita. Nah, nanti selanjutnya apa saja nanti kita gabung ya. Kita panggil dulu Mbak Kiara. Sudah kok. Di atas tadi. Ini adanya. Ini ya dok. Ini kayaknya dok. Ini ya. Iya. Ya itu. Ini Iya. ya. Tuh. Diklik dok. Nah, yes. Oke, kita tunggu Mbak Kiaranya gabung. Jadi mungkin, nah ini dia. Halo, selamat sore. Sore, Mbak Kiara. dokter. Aduh, Mbak Kiara cantik sekali nih. Dokter Nggak ada yang juga ngira nih, nih. awet muda. Ini kan nggak ada yang ngira nih kalau Mbak Kiara ini sakit psoriasis nih ya. Mbak Kiara di Jakarta ya. Sehat-sehat ya Mbak. Iya. Kan lagi second wave ini ya, Iya. COVID-nya ya. Sehat. Ya, diem-diem Sehat. antang-antang di rumah. Nah itu mungkin anteng-anteng ya.
Tapi nggak stres kan ya kalau suruh diam di rumah saja, nggak stres. Beradaptasi jadinya, cari kegiatan dia di Oke, rumah. oke, oke. Ya, Oke. Mbak Kiara tadi saya udah sempat introduce sedikit ya di awal. Jadi waktu kita live, eh, kita sore ini akan bincang tentang psoriasis vulgaris ya, penyakit psoriasis. Topiknya hidup berdamai dengan psoriasis. Kemudian juga saya sudah perkenalkan Mbak Kiara ini seorang founder dari psoriasis.id, psoriasis warrior, dan juga merupakan seorang penyandang yang menderita penyakit psoriasis vulgaris ini. Nah, tentu mungkin kalau yang nggak pernah dengar nih apa ya psoriasis tadi sudah jelaskan sih bahwa psoriasis ini penyakit kulit ya, penyakit peradangan yang menyerang kulit, sifatnya kronis, autoimun, ya gejalanya salah satu berupa bercak-bercak. Nanti mungkin eh, apa bisa saya tampilkan dulu tentang apa nih gejala mungkin ya. Nanti Mbak Kira tentunya yang sudah pernah mengalami karena Mbak Kira berapa lama ya sakit psoriasis ini? Aku Mungkin saya udah cerita. hidup bersama psoriasis sudah 12 tahun, sejak kelas 3 SD. Cukup panjang ya berarti perjalanannya ya. Berarti berapa Iya, tahun ya kira-kira ya? 12. 12 tahun ya. Jadi apalagi waktu itu masih kecil ya, pasti wah yang mungkin agak susah kan ya ekspresi ngomong walaupun 12 tahun ya, maksudnya lagi masa-masa ini juga kan puber gitu Puber. ya, pengen ya pengen Pengen mulai merasa cantik. tampil. Jadi nanti eh, mungkin yang lain ini bisa jadi contoh gitu ya untuk role model gimana menghadapi penyakit psoriasis ini yang udah bertahun-tahun gitu. Maksudnya bukan sebentar aja gitu ya. Terus mungkin banyak yang belum tahu nih ya, kita share share dulu mungkin yang gejalanya ya. Mungkin kan banyak yang nggak tahu mana sih psoriasis ini gitu. Oke, kita share dulu. Nah, ini ya. Ini agak kepotong ya. Jadi mungkin salah satu eh, apa namanya gejalanya yang khas itu yang bercak merah tebal bersisi, sisinya itu tebal putih lengket ya. Beda dengan mungkin kalau biasanya kan menyerang kepala juga ini ya. Ada di area kepala. Ada yang psoriasis juga di kepala aja. Jadi orang ngiranya itu ketombe. Tapi setelah diperiksa, oh ini psoriasis ini beda gitu ya. Karena memang gejalanya mirip-mirip dengan ketombe, dengan ada penyakit eksim yang lain ya, eksim seboroid. Atau juga kalau mengenai badan, itu ada yang bukan berupa plak ya. Yang plak itu yang maksudnya yang bercak yang lebar itu ya. Plak Hmm, itu namanya. Tapi ada juga yang kecil-kecil gitu ya. Itu namanya kita sebut tipe buta. Kutata. Ya, Kutat. Jadi, ini Mbak Kiara udah pinter nih. Karena sudah 12 tahun ya. Jadi itu titik-titik-titik gitu. Kemudian juga eh, mungkin tanda awal juga bisa menyerang kuku ya. Jadi coba perhatikan kuku itu. Ini sayang ini kukunya Mbak Kiara cantik sekali. Ini Enggak sudah lah, ini dirawat. kuning-kuningnya ke atas gitu kan. Terus sama nggak kelihatan sih di kamera, tapi ya ininya geradakan gitu kan. Surface-nya itu Ya, geradakan. oke, jadi ini nih benar contohnya. Nggak apa-apa, Mbak Kira coba gini lagi. Nah itu, ini tadi soalnya yang di gambar saya kan nggak kelihatan ya. Itu Mm-mm, kukunya ada titik-titik gitu, kayak mm-mm. apa? Titik gitu ya, ke tekan titik-titik-titik itu, cekung-cekung lah, cekung ke dalam gitu. Kemudian juga bisa bawahnya itu kayak ada kulit yang tumbuh gitu ya, Menumpuk. yang menumpuk. Jadi akhirnya kayak kukunya kayak terangkat gitu. Bisa juga kayak rapuh gitu kan ya. Nah, itu biasanya eh,
ada orang yang nggak ngerti dibilang itu kena jamur kuku ya. Padahal mungkin ternyata itu sudah gejala dari psoriasis ini sendiri gitu. Nah, jadi eh, itu beberapa gejala. Mungkin juga ada yang agak nyeleneh itu, yang agak aneh, bisa aja gejalanya di lipatan-lipatan. Jadi memang ada beberapa macam gitu ya. Jadi kalau yang khasnya ya itu tadi bercak. Nah, kalau bercaknya kelihatan jelas banget itu mudah ya untuk mendiagnosis. Tapi ada juga beberapa yang agak sulit, yang perlu memang harus ke dokter seperti itu. Nah, mungkin Mbak Kira dulu Mbak Kira bisa share mungkin awalnya gimana gitu kok bisa sampai tahu, kemudian apa saja yang Mbak Kira sudah ini mungkin ya lakukan gitu ya. Oke, mungkin yang kayak tadi dokter bilang sih kayak gejalanya macam-macam banget dan jadinya kayak bisa salah paham nih sebenarnya apa sih yang terjadi pada kulit kita kayak gitu. Kalau aku sendiri mungkin nanti juga dokter akan bahas kayak pencetus-pencetusnya. Aku berawalnya itu dari luka. Emang ada trauma di kulit, waktu itu jatuh habis sepedahan, nah lukanya itu nggak pernah membaik. Sedangkan udah dibawa ke dokter berkali-kali, kok malah makin parah ya. Kayak dokter bilang, mungkin ini jamuran, ini infeksi dari luka, tapi dipakein obat apapun kok nggak pernah membaik, malah makin lebar, makin menyebar. Nah, terus karena memang psoriasis itu memang sifatnya genetik kan ya dok, dan kebetulan Iya, iya, iya. dari kakaknya mama itu juga ada yang punya psoriasis dan ada yang punya ankylosing spondylitis atau imun juga. Jadi mama yang berpikir kayak jangan-jangan ini psoriasis, kan psoriasis itu genetik kayak gitu. Terus pas ditanya ke dokternya baru dokternya kayak oh iya mungkin gitu. Mungkin jadi ini pengalaman teman-teman juga yang punya psoriasis kayak mendapatkan diagnosa itu menjadi sebuah perjalanan juga ya karena mirip-mirip sama yang lain kayak bisa eczema atau yang kalau psoriasis di kepala kadang-kadang juga jadinya dikiranya seborrheic dermatitis kayak gitu-gitu. Terus Iya, jadinya memang perlu untuk benar. ya perjuangan untuk mendapatkan diagnosa yang tepat lah. Diagnosa ya, maksudnya nggak langsung gitu ya, Mm-mm. langsung ada gejala langsung, oh kamu psoriasis gitu. Memang Mm-mm, itu mm-mm. karena memang mirip-mirip tadi itu kan, bercak itu bisa kayak jamur. Kalau di kulit itu bisa gejalanya sama ya, penampakannya bisa mirip-mirip, tapi ternyata beda penyakitnya dan beda penanganan gitu. Itu sih memang. Jadi yang benar tadi kalau Mbak Kira cerita ada faktor genetik ya. Jadi pasti banyak yang tanya juga apa sih psoriasis ini penyebabnya gitu ya. Mm. Salah satunya memang ada faktor genetik, walaupun nggak semua 100% faktor genetik, tapi memang bisa. Apalagi kalau dilihat dari Mbak Kira ini munculnya sejak usia agak kecil lah ya, Kecil masih ya. muda lah ya, masih muda sekali. Mm. Biasanya lebih banyak faktor genetiknya. Jadi memang biasanya kita tanyakan itu. Nah, mungkin memang ada beberapa yang orang yang sudah faktor genetik, tapi memang munculnya itu belakangan ya. Jadi sudah punya nyimpen. Nah, nanti kalau ada pencetusnya dia akan muncul gitu ya. Seperti yang Mbak Kiara ini kan mungkin trauma gitu. Nah, sebenarnya apa kemunculannya itu juga nanti bisa dicegah ya. Jadi faktor-faktor tadi ada faktor pencetusnya itu ada banyak gitu ya, ada beberapa macam. Jadi mulai dari apa nih infeksi yang jelas, kalau nggak salah nanti Mbak Kira juga sempat ya itu ya, nanti Mm. ada fase naik turunnya itu ya. Jadi infeksi, kemudian ada pemakaian obat-obatan ya yang kurang tepat itu juga ada. Jadi psoriasis ini kalau sudah memang menderita psoriasis itu harus cerita kalau berobat ke dokter bahwa oh saya punya psoriasis gitu ya. Jadi dokter juga tidak akan memberikan obat-obat yang dia nggak bisa gitu ya. Seperti kortikosteroid yang diminum atau disuntikkan yang lewat sistemik itu dia nggak bisa. Kalau dioleskan, nah itu nggak apa-apa. Memang itu
salah satu terapinya gitu ya. Kemudian juga obat-obat tekanan darah tinggi itu juga ada ya beberapa yang ini. Tuh kemudian eh, yang paling sering nih ya faktor stres. Stres. Nah ini ya, nah ketawa nih Mbak Kiara ya stres ya. Jadi siapa sih yang nggak stres ya, apalagi masa pandemi gini ya. Nah itu Iya. pasti itu banyak yang kambuh. Kapan itu juga sampai ada yang WA saya, dong saya takut ke rumah sakit, takut berobat, tapi saya kambuh ini ya, gimana? Nah, gitu ya, psoriasisnya pada kambuh semua, eksim-eksim kambuh karena memang ada hubungannya dengan stres itu tadi. Ya, itu selain itu tadi ada faktor Kecapean. makanan, ya kecapean kan stres kan bisa fisik, bisa psikis ya. Oh iya iya. Jadi itu kemudian faktor makanan juga bisa yang mengandung alkohol ya. Itu juga sebaiknya dihindari, bukan hanya alkohol murni minuman mungkin ya, tapi dari makanan, bisa dari seperti tape ya, yang itu ada alkoholnya ya, tape, durian yang terlalu masak, itu juga namanya itu mungkin sebaiknya dihindari atau jangan banyak-banyak mungkin ya. Kemudian juga merokok, walaupun tidak merokok, tapi kalau lingkungan sekitarnya merokok itu juga bisa memicu seperti itu. Nah, kenapa kok kita itu harus aware ya terhadap psoriasis ini? Itu karena penyakit psoriasis yang dibiarkan, yang walaupun ternyata sudah tahu nih, sudah didiagnosa psoriasis, kemudian tidak mau ngerawat nih ya, dia abai. Nah, itu psoriasis itu ada sel-sel peradangan ya, yang ngumpul di kulit. Itu ternyata sel-sel itu juga bisa beredar ke dalam tubuh, ikut sirkulasi tubuh, bisa menyebabkan gangguan ke organ-organ yang lain seperti jantung, ya, kemudian juga bisa menyebabkan penyakit kencing manis ya, diabetes, kemudian juga penyakit-penyakit yang lain, ginjal ya. Jadi kalau kita abai itu bisa menyerang organ tubuh. Juga ada faktor-faktor penyebab lain yang bisa memperberat kondisi psoriasis ini seperti gemuk. Oh tadi lupa ya, salah satu penyebabnya juga gemuk ya. Kalau obesitas itu juga psoriasisnya akan ya susah ya, akan flare-nya nggak hilang-hilang gitu mungkin. Nah, mungkin ini tadi nutupnya. Bentar ya, saya akan nanti Mbak Kira cerita dulu. Mungkin nanti pada penasaran ya, Mbak Kira ini seberapa sih dulu kambuhnya? Saya boleh share ya, Mbak Boleh. Kira? Nah, ini. Aduh, ada yang ketutupan saya nih. Ini gambarnya Mbak Kira mungkin bisa cerita nih. Yang atas tuh yang waktu apa gitu ya. Oke, ya jadi tadi dokter udah sebutin kan pencetusnya macam-macam nih, dan mungkin jadinya kayak kekambuhan aku selama 12 tahun ini juga pencetusnya beda-beda. Ada yang kadang emang gara-gara stres, kecapean, itu mungkin banyak banget sih teman-teman psoriasis lain juga yang faktor utamanya itu gara-gara stres. Ada juga aku sempat kambuh gara-gara infeksi saluran pernapasan. Itu juga dari yang tadinya lagi bersih, terus langsung kambuh psoriasisnya. Dan memang ya aku sendiri, kita semua sendiri perlu kayak satu-satu pelan-pelan kayak cari tahu kan pencetusnya itu apa. Iya, yang kita tuh sensitifnya terhadap apa sih, mungkin ada certain makanan yang nggak cocok di kita atau apa. Jadi untuk ini beberapa foto-foto ini adalah beberapa kisah aku selama 12 tahun inilah perjalanan psoriasis aku. Dan memang dari kecil itu karena waktu itu diagnosanya telat, jadi waktu itu udah menyebar ke seluruh badan. Iya, soalnya waktu itu pas baru mulai dan lagi proses cari-cari nih diagnosa gitu, aku juga lagi ikut latihan 100 tahun kebangkitan nasional. Jadi tiap hari latihan, nari, panas-panasan seharian pakai kostum. Oh, jadi gitu ya. Jadi kecapean juga ya, mungkin kena kecapean, panas, kena panas, iya semuanya udah paket komplit. Jadi pas saat itu psoriasisnya memang tergolong udah masuknya yang severe ya, yang parah kayak gitu. Jadi dan memang jadi kalau bisa dilihat di foto-foto ini ya perjalanan dari 12 tahun itu seringlah
memang hidup dengan psoriasis itu naik turun, kayak nanti kambuh, terus bisa remisi lagi, terus nanti kalau misalnya ada pencetus lainnya, atau stres lagi, atau kecapean lagi, atau sakit lagi, nanti kambuh lagi. Mungkin itu ya perjalanan dengan si psoriasis, dengan mencoba mencari tahu dan meminimalisir pencetus-pencetusnya yang tadi dokter udah sebut-sebutin gitu. Ya, 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 memang perlu gitu ya. Kita harus tahu sendiri. Karena yang lebih tahu kan dirinya sendiri ya, yang pencetusnya ini. Jadi bisa kita bantu apa aja, tapi yang tahu pasti dirinya sendiri sama keluarga yang dekat ya. Nah itu yang atas itu waktu umur berapa itu, Mbak Kiara? Itu waktu aku SMA, berarti Oh, SMA. 2015. Itu kambuh 2015. sebadan juga ya. Itu Iya, itu gimana kambuh rasanya? sebadan. Gatal, nyeri, atau gimana? Gatel. Kalau nyeri tuh biasanya aku carinya di kaki, kayak bengkak gitu. Karena kalau kebanyakan jalan atau berdiri terus itu biasanya kakinya pada bengkak. Gatel iya, karena gampang kering kan. Terus satu badan, jadi gerak juga susah. Gatel iya, gatel tuh kalau udah gatel tuh tidur juga susah kan. Jadi Iya, emang iya, butuh pasti susah. kompres air dingin, minum obat gatel, terus badan juga semua berasa panas kan karena inflamasi semua Oh, gitu. iya, iya, iya. Dan yang Iya, kayak mungkin. dokter tadi bilang sih, kayak emang kalau lagi kambuh ini perlu nggak boleh diabaikan, bukan karena apa-apa, memang karena takut menyebar ke yang lainnya itu kan yang kayak tadi dokter bilang. Oke, oke. Ya, jadi ini udah ada yang ya komen dari sampai Mbak Hani ya. Itu sama kayak aku. Ini dulu pernah seluruh badan juga gitu ya. Berarti ini Mbak Hani ini sakit psoriasis juga lah. Terima kasih Iya, sharingnya. halo Jadi Kak Hani. mungkin ada teman-teman Surabaya yang ingin menanyakan suatu pertanyaan bisa ditulis di sini, nanti kita akan coba jawab ya, bisa ke saya tanyanya atau ke Mbak Kiara mungkin ya. Jadi memang kalau kondisinya lagi down ya sebenarnya ya, termasuk imunitasnya juga, itu memang psoriasis bisa flare up ke seluruh tubuh. Itu malah lebih susah penanganannya memang ya. Jadi bahayanya bisa itu. Jadi mungkin awalnya hanya bercak sedikit di siku gitu ya. Tapi kalau diabaikan, terus kita juga nggak aware dengan apa tadi itu Pencetusnya. pencetusnya itu, pasti akan bisa ini. Nah ini juga ada yang share Mbak siapa nih? Reni ya. Aku kalau kambuh demam ya bisa memang ya, karena selain salah satu pencetusnya infeksi, mungkin demamnya juga karena kulit itu kan pelindung tubuh nih ya. Kulit itu fungsinya salah satunya mengatur suhu tubuh gitu ya. Dia sebagai pengontrol. Kalau kulitnya pada luka gitu kan, itu nggak bagus kan bariernya. Jadi nggak ada nih yang bisa ngontrol. Jadi bisa demam, kadang nggak, ya itu suhu tubuhnya bisa nggak beraturan gitu. Gitu sih. Mungkin itu ya mungkin. Nah ini saya juga ingin tanya, mungkin Mbak Kiara sudah menjalani terapi apa saja gitu ya? Untuk kalau misalnya kalian ngomongin terapi Western medications, aku mungkin bisa bilang aku udah cobain semuanya kali ya. Wah, ya kan sudah 12 tahun, ini pasti sudah semua ya. Iya, Oke, oke. jadi udah dari pastinya udah pernah coba, karena biasanya kalau ke dokter itu kan langsung di penanganan pertamanya obat salep gitu kan ya. Obat Jadi mulai salep. oles-oles aja ada ya Mulai sudah dari ya. oles-oles, iya. Terus karena memang yang tadi kayak aku ceritakan kondisinya udah parah dari awal, jadi dibantu dengan obat sistemik. Obat sistemik yang kayak MTX, Sandimun, itu semuanya udah aku cobain lah. Ada yang bekerja, ada yang tidak. Dan mungkin ini juga buat teman-teman yang kayak, jadi balik lagi yang pengobatannya kita sendiri harus coba-coba. Karena ada reaksi setiap individu yang beda-beda gitu kan. Kayak MTX itu buat aku kurang efek nih, kurang membantu untuk psoriasis aku. Tapi kalau aku minum obat Sandimun, ternyata dia membantu psoriasis aku, kondisinya bisa membaik sampai bisa remisi. Dan tapi teman-teman kalau misalnya di sini habis itu ngecatat aku sebut obat apa, jangan langsung beli sendiri ya, itu perlu resep dokter.
perlu berkas dokter Iya, dan iya. perlu pemantauan dari dokter. Ha, ha, Terus ha, aku ha. juga pernah sinar terapi, UVB terapi, fototerapi ya. Itu juga udah pernah. Terus sampai bertahun-tahun itu aku selalu mengandalkan obat sistemik, jadinya sampai pada suatu saat badan aku pun udah kebal dengan obat sistemiknya itu. Si psoriasisnya udah tidak merespon apapun lagi terhadap obat sistemik. Jadi waktu 2017 aku dan orang tua aku menyetujui untuk beralih mencoba obat suntik biologi Nah, gitu. oke, sudah semua ya, sudah sampai yang paling mutakhir berarti ya, sudah paling mutakhir obatnya. Iya, ya Iya, memang, ya baik. Jadi psoriasis ini memang tadi kalau Mbak Kira bilang coba-coba, mungkin bukan coba-coba, maksudnya dokter akan memberikan iya. kan pilihan terapinya banyak sebenarnya ya, Hmm. tergantung kondisinya saat itu, kemudian juga dilihat usia yang jelas, kemudian apa namanya luasnya ya, luas dari lesi-lesinya tadi, bercak-bercaknya, aktivitas itu juga harus dilihat. Jadi kalau orang aktif disuruh ngoles-ngoles salep terus mungkin ya capek, waktunya habis ya. Jadi kita juga pasti lihat itu. Jadi memang kalau awal dan sedikit kita memang sarankan oles dulu aja. Nah, tapi kalau begitu kita apa dievaluasi kan, makanya perlu kontrol, perlu rutin kontrol, dievaluasi, kemudian kita cek juga kondisi tubuh dalamnya itu ada gangguan enggak ya, ada punya komorbid tadi enggak, hipertensi, jantung, diabetes, kelebihan berat badan, itu kita cek ya, setelah kita tahu bahwa itu psoriasis. Nah, kalau memang masih sedikit bercak-bercaknya kita oles-oles. Nah, kita dievaluasi kok ternyata itu nggak hilang-hilang atau ternyata bertambah, padahal ada apa tadi faktor pencetus, ya kita bisa ke berikutnya nih ya. Kalau biasanya tahapannya ada sinar UVB, narrowband UVB ya. Karena memang di klinik kita ada. Ini saya tutup dulu aja deh yang Mbak Kira nih ya. Nah, di klinik kebetulan memang ada juga, kita punya fototerapi ya, itu untuk yang luas ya, sedang ya, sedang yang nggak bisa dioles-oles ya. Jadi kita sarankan fototerapi memang harus rutin ya. Nah, kalau fototerapi ini nggak ngatasi, eh, mungkin kita beralih ke yang sistemik gitu, atau kombinasi. Jadi kita tuh memang terapinya banyak, bukan coba-coba, tapi memang kita bertahap lah ya gitu, dan Iya. disesuaikan gitu loh. Tadi kan Mbak Kiara nggak cocok sama apa nih tadi, MTX ya, belum tentu semua cocok sama itu, memang gitu, tergantung juga penyakitnya juga. Kalau punya penyakit jantung, nanti mungkin pilihan obat biologis apa yang injeksi juga, oh yang ini yang lebih bagus kayak gitu ya, yang lebih sesuai kayak gitu. Jadi memang itu perlu apa ya, perlu konsultasi ke dokter, perlu perlu banyak digali lagi ya apa masalahnya kayak gitu. Jadi bukan males saya gitu kan, biasanya gitu ya, ke penyakit gitu-gitu aja, saya oles-oles aja Kadang cukup gitu. malesnya males mental, Dok. Capek Oh ngadepin gitu ya. psoriasisnya. Iya. Nah, itu kebanyakan gitu. Tadi kalau nggak salah ada yang nanya nih ya, Mbak Kiara, yang apakah bisa disembuhkan ya, kalau nggak salah ya, dari Mbak Apakah psoriasis bisa Rika. sembuh total, Dok? Ya, apakah saya bisa sembuh total? Nah, tadi kan kita udah sebut penyakit autoimun ya, kronis. Mm-mm. Nah, autoimun itu ya, itu kan kekebalan tubuhnya mestinya jalannya lurus, ya melenceng gitu kan. Nah, itu kita nggak bisa, belum ada lah ya kalau untuk sembuh total untuk penyakit autoimun, tapi dia ada masa remisi. Nah, itu yang Hmm. Ya. yang tujuan kita mengobati psoriasis itu untuk mencapai masa remisi. Kalau bisa masa remisinya itu panjang, nggak sebentar-sebentar kambuh seperti itu. Jadi selama ini ya memang mengobatinya seperti itu tujuannya gitu. Karena pasti dia akan kambuh-kambuhan tergantung faktor pencetusnya tadi. Ini Mbak Kira sudah tahu benar. Jadi pertama mesti acceptance dulu ya Mbak Kiara ya. Menerima dulu kan Betul. ya. Nah, itu kalau kita Betul. denial terus nggak akan ini ya. Kita pasti akan nyoba-nyoba yang lain.
Biasanya gitu ya Mbak Kira ya. Oh, tanya yang ini kamu gimana gitu. Enggak. Karena jadinya ya itu yang tadi dokter bilang masih in denial atau masih apa ya, malah jadi benci juga, kesel ngelihat kulit sendiri, ngelihat kondisi hidup sendiri kayak gitu, malah jadinya nggak bisa fokus untuk mengobati dan merawat si psoriasisnya, dan juga hidup sama psoriasis kan seumur hidup, jadinya nggak enjoy sama Iya. sekali, malah jadinya makan terus-terusan capek gitu loh, hidup dengan si psoriasisnya kayak gitu Iya, sih. iya. Nah, padahal kalau lihat Mbak Kiara sekarang kan, wah, lihat aja tuh kulitnya aja kilau, glowing. Nah, padahal kalau lihat tadi fotonya kan ya Mbak Kiara ya, ada Iya, dulunya kan pasti ngalamin juga ya bercak-bercak itu sampai di wajah juga kan ya, di wajah, di kulit kepala juga ya Mbak Kiara iya, ya, kulit ada ya kepala sampai juga. Sama seluruh ini ada yang badan. membahas kulit kepala, ada yang nanya di dok, kalau untuk psoriasis kulit kepala pakai apa ya baiknya gitu. Saat ini aku pakai salep aja, tapi makan waktu lama pakainya kadang sampai 3 jam. Pakai salep aja, wah iya ya. Kalau ini dia di kepala aja ya. Kalau di kepala, kalau di kepala aja memang kan sebenarnya lebih terbatas ya. Tetap ada apa? Awal itu pasti kita berikan dulu topical ya, karena yang paling aman dulu kan gitu ya. Karena kan ini perjalanannya pasti panjang tadi ya. Kalau belum apa-apa sudah langsung sistemik, padahal kan itu nanti akan berlangsung Ya, lama. Jadi biasanya memang topical dulu. Topical kalau di daerah rambut, misalnya kita cari yang bentuknya lotion atau gel. Karena kalau yang bentuk krim, oil lengket banget itu ya, susah sekali ya. Jadi bentuknya cari yang lotion, yang gampang gitu. Mungkin lebih enak rambutnya dipotong pendek dulu aja ya, selama masih ada masalah itu ya. Karena sisinya tebel banget gitu kan biasanya. itu jadi salah satu derita aku dari kecil, jadi selalu harusnya rambutnya pendek, Oh, rambutnya itu sih, wah, iya. Ini salah nggak satu bisa ini punya ya. rambut Ha. panjang. Tapi Iya, sekarang bisa kan? Sekarang bisa panjang tuh. Cantik sekarang udah banget. panjang, terus udah Ah, lebih nggak peduli. ah, Lebih gitu kayak ya. lebih bisa merawat diri sendiri. Kalau dulu kan harus bergantung semuanya sama orang tua. Jadi kayak Ya, orang oke, tua, oke. udah kamu potong rambut aja, kayak oh ya udah gitu. Kalau sekarang udah lebih bisa merawat diri sendiri, ya udah deh gitu. Nggak apa-apa ya. Kalau dulu kan Iya, diurusin nurut ya. iya. Oke. Iya, jadi itu. Kemudian kalau memang parah, belum, kita bisa evaluasi ya. Sebulan, 2 bulan, nggak ada perkembangan. Itu kita ganti ke, kalau memang butuh sistemik, kalau kepala memang ini ya kita coba sistemik gitu. Atau mungkin kalau punya waktu untuk melakukan fototerapi, karena fototerapi itu harus rutin ya, seminggu Hmm. 2-3 kali, dan waktunya nggak singkat gitu ya. Jadi kalau memang ada waktu ya coba fototerapi, dibantu fototerapi gitu. Tapi kalau enggak, kita ya ke sistemik kalau memang parah di kulit kepalanya itu. Terus samponya juga harus tepat ya. Samponya memang ada sampo khusus yang ada Yang biasanya mengandung mengandung tar. koltar. Ya, Iya. koltar. Ya, koltar itu dulu masuk Indonesia ada, tapi saat Oh ini dulu memang masuk susah ya? ya. Ya, Iya, yang sekarang harus ada beli tarnya lewat itu. Just Tip. Nah, itu ya memang salah satu yang agak sulit. Tapi ada lagi kok, kalau nggak salah ada lagi, tapi dari merek lain mungkin ya. Itu salah satunya itu. Kemudian biasanya juga kan karena ada tumpangan jamur ya. Saya juga dikombinasi dengan obat jamur atau sampo yang mengandung anti jamur. Biasanya gitu. Mungkin Mbak Kiara nih yang punya pengalaman bisa cerita. Aku untuk kepala dulu iya pakai dulu tuh dari dokter. Aku karena waktu dulu memang waktu kecil konsultasi ke dokter Singapura, dia tuh ada bikin koltar sendiri gitu, ointment. Jadi di tube Hmm, itu isinya memang aku nggak tahu racian apa ya, lagi sih, tapi racian khusus racikan ya. koltar gitu. Itu jadi perlu emang bau sih memang dipakein semalaman, itu didiemin, terus besok paginya tuh dibersihin pelan-pelan gitu kan Ada pakai rontok sisir. gitu Karena kan ya. iya, karena pada rontok, which is sekarang itu aku udah bisa di rumah tuh pakai minyak zaitun atau minyak kelapa didiemin semalaman. Atau shampoo-shampoo Coltar tadi juga ada banyak kok sekarang, tapi ya emang belinya online, gak ada toko officialnya di Indonesia. Iya. Oh, jadi tiap Gitu. hari rutin itu ya, ritual rutin.
ngoles ke kepala ya. Dua kali seminggu lah gitu. Kalau udah Oh, udah baikan 2 kali ya seminggu. udah dilepas lah gitu. Tapi Oke, sehari-hari ya, jadinya ya. juga shampoo bayi ya. Karena kan nggak Yang boleh ada lembut. parfumnya. Iya. Ya, ya, ya. Oke, jadi kalau sudah kondisinya udah bagus itu seperti kulit juga, kulit kepala juga ya, itu kita usahakan pakai pelembab ya, yang ada pelembabnya ya kan, kayak tadi pakai minyak zaitun mungkin ya, karena menghindari kering. Terus sampo-nya juga sampo yang lembut ya, yang nggak bikin kering tadi, yang kalau sampo bayi kan lembut ya. Ke kulit pun juga harus sering rajin mengoleskan pelembab itu, nggak hanya pada waktu serangan aja kan, waktu flare up aja kayak gitu. Iya, tadi Ini ada yang beberapa cerita tips nih sih. dok. Ya, Terapi dokter Sandimun berhenti minum obat bulan Maret kemarin karena sudah nggak kambuh, sekarang kambuh lagi. Ini aku relate banget sih dan balik lagi kayak kalau aku boleh sampein, balik lagi ketika kita memang lagi nggak pakai obat apapun, yang perlu kita jaga itu adalah kita harus memantau pencetusnya ada nggak dari pola hidup, dari kita terlalu stres atau enggak, kecapean atau enggak, ada sakit atau enggak. Terus dari mungkin ada makanan-makanan yang berpengaruh yang kita konsumsi itu karena mungkin dokter juga bisa di sini ceritain tentang kayak comorbid psoriasis gitu kan, kayak apa aja sih itu kan juga berperan besar terhadap si kondisi psoriasisnya ini, makanya bisa ya walaupun udah lepas obat udah ya perlu di hati-hatilah, bukan berarti habis itu nggak bisa kambuh lagi. iya, iya, iya benar. Jadi tadi sudah minum Sandimun ya ceritanya, Sandimun, kambuh, kita evaluasi lagi nih, kenapa kalau dia kambuh itu ka- eh, apa karena ada faktor-faktor pencetusnya. Mungkin faktor pencetusnya dulu yang dihindari. Tapi kok sudah dihindari faktor pencetus, ini masih nggak masih gitu terus ya, mungkin sandimunnya nggak ngatasin ya, udah kayak kebal gitu. Ya kita pilihkan alternatif yang lain gitu ya. Ada obat sistemik yang diinjeksi gitu, atau yang lain, bukan obat sandimun, obat yang lain kayak MTX, jadi kan yang di oral ya, misalnya oral. Nah, atau sistemik yang diinjeksi ya. Sekarang memang kan eranya biologic agent, karena lebih simpel, lebih cepat untuk mencapai PASI ya. Kita tuh kalau ngitung luas itu namanya PASI score. Jadi seberapa luas area psoriasisnya itu. Jadi kalau itu bisa bersih 90 sampai 100, bahkan bersih sama sekali ya. Dan masa remisi penyembuhan itu juga bisa agak lebih panjang seperti itu. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan juga. Jadi jangan takut, jangan malas, jangan sungkan-sungkan itu untuk konsultasi ke dokternya kayak gitu ya. Mungkin untuk sama-sama mencari ini. Sebenarnya yang stres itu bukan hanya pasiennya aja, dokternya juga. Kalau aduh kenapa ya gitu, dokternya juga bingung nih, stres lagi nih, Oh kambuh gitu lagi, ya dok, dokternya ikut ikut mikir. pusing ya Iya, lihat ya. sama sebenarnya gitu juga. Ini kenapa ya, kasihan juga kan gitu ya, kita ikut stres juga kalau aduh kambuh terus gitu kan. Kalau sembuh itu senang gitu kan, tapi begitu sembuh biasanya lupa ini, aku udah Itu sembuh gitu. betul. Padahal ini kan harus tadi rutin lagi gitu, tetap tetap harus ya lepas. Tapi ada ya yang lepas pengobatan hanya pakai pelembab. Terus jangan lupa juga ini ada guard, ada penjaganya ya. Beberapa penyakit autoimun sebenarnya ya, bukan hanya psoriasis aja. Itu yang bisa mencegah kekambuhan juga ya, mencegah keparahan dari penyakit autoimun ini, yaitu konsumsi vitamin D. Jadi kalau kadar vitamin D kita itu kurang, itu mudah sekali kambuh ya penyakit autoimun ini. Jadi mungkin itu juga jangan dilupakan. Tadi mungkin yang sudah pakai tadi Sandimun itu ya, coba dicek lagi ya kadar vitamin D-nya, Vitamin D-nya. diukur, karena kalau kurang ya memang kita harus terapi. Kalau kan ada insufisiensi, defisiensi ya. Insufisiensi itu dilihat nanti kalau
sudah tercapai kadar normalnya, nah kita maintain. Mungkin untuk penyakit autoimun memang agak lebih tinggi ya dosis maintainnya gitu. Apalagi ini saat ini kan pandemi ya, Pandemi kita pun butuh harus vitamin D jaga. ya. Iya, harus jaga itu selain karena psoriasisnya ya kan penyakit autoimun rentan nih terhadap infeksi-infeksi juga kan ya, infeksi virus gitu ya. Jadi dan pengobatannya terutama kalau yang Sandimun itu kan menekan sistem kekebalan tubuh kita juga. Jadi harus hati-hati gitu kalau sudah pakai sedang dalam pengobatan itu gitu ya. Jadi daya tahan tubuh tuh harus benar-benar dijaga juga gitu. Mm-mm. Gitu Mungkin berarti sih, terapi ya. vitamin D-nya itu dari minum vitamin D gitu ya, Dok? Bisa. Jadi kalau di Indonesia ini kan kaya ya sinar matahari ya, Mbak Kiara. Jadi sebenarnya bisa nih kita ambil dari berjemur ya. Sekarang kan lagi marak Hmm. nih berjemur. Cuman berjemurnya juga harus tepat waktu ya. Jangan sampai suka ikut-ikutan aja ya. Jadi yang mau diambil ini kan UVB yang bisa merangsang pembentukan vitamin D dan karena tubuh kita tuh punyanya pro vitamin D-nya kan ya. Jadi Hmm. belum aktif dan itu diaktifkan dengan berjemur. Nah, apa? Selain berjemur, tentunya mungkin kalau kita sulit untuk apa berjemur di waktu-waktu yang memang tertentu itu kita bisa konsumsi. Jadi tidak hanya dari berjemur sinar matahari, tapi juga dari konsumsi bisa dari makanan, makanan yang banyak mengandung vitamin D ya, ikan laut, buah-buahan, sayur gitu ya. Atau juga bisa dari suplemen yang langsung jadi ya. Jadi kita cek dulu lah kalau memang kurangnya itu banyak, nggak mungkin dari cuman makan aja, makan makanan tuh ngejarnya kan kurang ya. Mungkin harus dibantu konsumsi suplemen itu. Memang bisa dosisnya tinggi. Nah, setelah tercapai, nah itu baru kita maintain. Itu sih untuk menjaga ya salah satunya. Mbak Kira juga pasti ini ya konsumsi vitamin D juga ya. Iya, konsumsi. Karena tahun lalu waktu Konsumsi. dicek ternyata aku rendah sekali. Nah itu jangan salah orang Indonesia walaupun mataharinya sinar matahari cukup banyak, tapi ternyata banyak yang defisiensi kekurangan vitamin D. Iya. Ya itu jadi coba cek deh gitu ya. Oke, nih kita kayaknya ngobrolnya kasihkan banget ya. Nanti sampai ini. Mungkin kita jawab satu pertanyaan dulu, nanti baru habis itu Mbak Kiara bisa kasih tips-tips deh ya, pesan-pesan untuk teman-teman yang sesama menderita supaya tetap semangat sama nanti mungkin yang ragu belum tahu juga mungkin menderita punya keluhan bercak-bercak tapi bingung apakah ini sudah bukan, nah kayak gitu mungkin ada yang apa yang mana nih yang mau dijawab nih kita. Kalau kadang kan nanti kita ada webinarnya soal comorbid nih, Dok. Ini ada juga yang membahas tentang Iya psoriasis ya. artritis. Ini kan psoriasis artritis salah satu bentuk psoriasis yang menyerang ke sendi. Untuk kayak psoriasis artritis itu juga bisa dibantu dengan matahari kan ya? Dengan Ya, vitamin D ya, itu. ya, 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 ya. Jadi memang psoriasis ini tadi kan saya sudah bilang nggak hanya melulu kena kulit ya. Jadi bisa juga menyerang sendi sekitar 20-30% itu bisa menyerang sendi. Jadi psoriasis artritis namanya. Gejalanya bisa mirip dengan rematik, penyakit Hmm. rematik ya, rheumatoid atau tadi kan ada spondylosis ankylosing kayak gitu-gitu ya itu juga daerah sendi-sendi gitu ya. Jadi kita biasanya konsultasikan ke dokter penyakit dalam. Biasanya memang join ini ya perawatannya rawat sama lah dengan penyakit dalam. Kan biasanya memang ada biasanya juga ada obat-obat yang diminum juga ya untuk psoriasis artritis ini. Karena kalau dibiarkan itu akan menyebutkan lama-lama bisa cacat ya kontraktur. Jadi dia bisa nyerang satu sisi, bisa nyerang dua-duanya simetris ya. Jadi bisa kontraktur itu kayak ketarik gitu ya, udah Bengkok-bengkok gitu bengkok-bengkok jadinya. gitu. Ya, jadi kan nggak bagus banget kan ya gitu karena kita abai tadi itu jangan sampai lah gitu ya kalau dibiarkan terlalu lama gitu. Oke, ya benar tadi Mbak Kiara nanti mungkin bisa ngomong. Jadi nanti kita minggu depan ada acara apa nih Mbak Kiara?
Minggu depan sama Surabaya Skin Center kita ada webinar nih Oke. guys untuk Mm-mm. teman-teman semua yang punya psoriasis atau untuk yang keluarganya punya psoriasis. Kalau kalian mau ikut, kita akan membahas tentang comorbid psoriasis kayak untuk lebih waspada nih. Uh, Ternyata kayak punya psoriasis itu bukan cuma sekedar ke kulit doang, tapi bisa aja meningkatkan kemungkinan kita untuk mendapatkan penyakit lain atau bahkan penyakit lain itu bisa berdampak ke kondisi psoriasisnya kita. Dan webinarnya juga gratis. Jadi bisa cek story-nya Surabaya Skin Center kalau misalnya teman-teman mau daftar. Itu untuk webinarnya. Terus Oke, ya. Nah, sekarang apalagi nih dok? tips-tipsnya. Oh, Tips-tipsnya tips-tips. dari Mbak Kiara nih supaya gimana sih supaya tadi pertama ya bisa menerima acceptance-nya itu mulai acceptance terus terus nanti eh, apa kiat-kiatnya bisa melakukan apa nih pengobatan yang teratur merawat diri kayak gitu ya karena kan merawat dirinya itu nggak boleh sembarangan kan tadi gitu coba mungkin Mbak Kira bisa share gitu ke teman-teman sebelum Oke, kalau tips-tips kita tutup. dari aku sebelum kita tutup ya, tips-tips dari aku untuk teman-teman semua di sini yang mungkin baru didiagnosa atau masih udah didiagnosa sama psoriasis dan apa ya aku tahu aku ngerti banget kayak banyak lah kekesalan dengan si psoriasis ini hidupnya juga capek dengan si psoriasis ini kayak tadi ada juga yang cerita aku kangen pakai dress pakai baju berlengan pendek atau apapun itu ngerti banget jadinya kayak memang hal-hal pertama yang aku anjurkan dan aku percaya adalah kita sendiri harus belajar untuk menerima diri kita walaupun kita dengan si psoriasisnya ini dan kayak gimana cara kita melihat si psoriasisnya itu adalah pilihan kita kok. Kayak kita mau melihat ini sebagai sebuah kayak kutukan dalam hidup kita atau melihatnya menjadi sumber kekuatan gitu loh. Kita justru semua orang tuh butuh hidup sehat, semua orang tuh butuh memperdulikan kayak tingkat stres kita, tingkat kecapean segala macam. Tapi mungkin orang-orang lain bisa nggak peduli untuk sekarang, tapi nantinya baru baru kekejarlah ke mereka. Tapi kita dengan punya psoriasis, kita tuh jadi kayak punya alarm tubuh untuk kayak, oh iya aku stres gue mulai agak merah-merah nih. Oh mungkin gara-gara gue kecapean. Jadi butuh bisa take a step back buat mengevaluasi diri segala macamnya. Dan menurut aku untuk pertama-tama untuk langkah pertama untuk menerima diri itu dari kayak self reflection sih jadi merefleksi dengan diri sendiri kayak selama ini perasaan gue sama si psoriasis itu kayak gimana sih belajar untuk memaafkan belajar untuk melepaskan emosi-emosi negatif itu terhadap si psoriasisnya dan kalau misalnya udah lebih enakan relationship kita dengan si psoriasis kita juga akan lebih semangat dan lebih lega hatinya untuk melakukan pengobatan-pengobatan, baik itu dengan Western medication atau kita juga dari mencegah pencetus-pencetus yang tadi udah disebutin, menjaga pola hidup dari sisi olahraga, makan, uh, Nah, ya, mungkin olahraga. mental health gitu Nah, kan, dari semuanya dari sisi-sisi itu kita juga akan lebih mau untuk belajar lah, untuk belajar untuk menjaga diri sendiri dan juga salah satu tips dari aku adalah banyak baca untuk tentang cerita-cerita teman-teman di luar sana karena bisa menguatkan kita juga kayak ternyata tuh kita tuh nggak sendirian dan banyak kok sendiri. cerita teman-teman yang menginspirasi di luar sana dan bisa kita saling Wah, membangkitkan gitu. mungkin ada ini kalau gabung dengan komunitas yang sesama saya juga bisa ya, Mbak Kiara. Oh iya, aku ada kayak online platform. Kalian teman-teman di sini yang belum follow bisa follow @psoriasis_id. Itu jadi platform untuk ini sih kayak info-info tentang psoriasis, tentang cerita-cerita teman-teman. Di sana bisa saling gabung, bisa saling cerita. Banyak banget yang suka cerita-cerita di komen, saling cerita, saling curhat segala macam. Teman-teman, kita juga ada kayak support groupnya di sana. Occasionally kayak kita akan ngadain support group di mana teman-teman psoriasis semuanya kita bisa berkumpul dan saling cerita nih, saling curhat lah. Karena memang hidup Iya, dengan psoriasis iya. itu tidak bisa dipungkiri memang melelahkan. Ah, iya, iya, benar ya. Tapi jangan dengan ada support group ya. Mungkin juga keluarga yang support juga ya, itu akan apa membuat kita tetap semangat ya, mungkin buat penderita ini tetap semangat untuk menjalani ya hari-hari itu karena kan Mm-mm. akan hidup
selamanya dengan psoriasis tadi yang seperti kata Mbak Kiara ini ya. Jadi mungkin teman-teman jangan patah semangat. Semoga apa acara bincang-bincang kita sore ini itu bermanfaat untuk semua, untuk mungkin walaupun bukan dirinya sendiri yang menderita, mungkin ada teman, saudara ya, bisa di-share. Kalaupun ada yang ingin konsultasi, boleh cari dokter spesialis kulit dan kelamin ya, yang memang mengetahui ya, kompeten untuk masalah psoriasis ini. Kemudian kalau untuk komunitas, mungkin selama ini karena pandemi sementara lewat grup ya, lewat grup Iya, online semua. online aja, karena sebelum pandemi memang kita sempat ngadakan acara ini sih yang tatap muka ya, seperti seminar, jadi bisa langsung ketemu nih sesama itu, bisa tukar-tukar pengalaman, oh ya kamu di sini, kamu sini gitu, jadi bisa. Tapi kita ya selama pandemi ini harus menahan diri dulu, sabar ya, tapi bisa tetap menyalurkan berkomunikasi lewat itu tadi ya, komunitas yang sudah di-share oleh Mbak Kiara. Baik, ini sharingnya tadi menarik ya. Juga terima kasih Mbak Kiara sudah mau sharing nih kondisinya dulu waktu sakit sampai sekarang nih Mbak Kiara nih tetap berprestasi ya, punya aktivitas, jangan sampai penyakit itu menghambat aktivitas aktivitas kita gitu ya, harus jadikan semangat juga gitu. Banyak yang mungkin yang lebih parah lah dari ini gitu ya. Jadi kita terima kasih dokter banyak atas Mbak Kiara kesempatannya. ya, Teman-teman sehat-sehat ya. jangan lupa, sehat-sehat juga dokter. Teman-teman jangan lupa untuk daftar webinar minggu depan. Ya, ditunggu minggu depan ya. Mbak Kira juga Iya. ya. Minggu depan kita jumpa lagi. Iya, minggu depan. Sampai jumpa dokter. Terima kasih. Terima kasih sore. teman-teman. Oke, jadi itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Kiara, salah seorang influencer penderita psoriasis vulgaris yang mulai kecil ya, sejak usia 12 tahun. Semoga acara kita, bincang-bincang kita lewat live IG Surabaya Healing Center ini bermanfaat. Apabila ada yang perlu menanyakan kondisi kulitnya, ingin berkonsultasi, bisa datang ke Surabaya Skin Center di Jalan Majen Prof. Dr. Mustopo nomor 175 di Surabaya. Kemudian juga bisa gabung kalau masih ada pertanyaan nih ya, bisa gabung nanti minggu depan tanggal 17 Oktober hari Sabtu jam 10 nih kita akan adakan webinar lewat Zoom meeting dengan topik judul waspada komorbid pada psoriasis. Jadi kalau ada yang ingin menanyakan bisa sudah mulai tulis pertanyaannya, kirim bisa ke WA kita di 0822 477779595. Jadi bisa mulai mengirimkan pertanyaan, nanti kita pada waktu webinar akan coba kita jawab ya. Nanti ada Dokter Muhammad Yulianto Listiawan, SPKK konsultan yang akan memberikan presentasi sedikit mengenai psoriasis ini. Juga saya sebagai moderator dan Mbak Kiara sebagai tamunya ya yang sudah berpengalaman di menjalani psoriasis ini. Gitu. Salam sehat buat semua, tetap positif, tetap semangat melewati masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.